Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suluk Torikoh, berlatih Allah angkat, ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh Pak ya. Kalau Habib Syaikhan itu masuknya ke majzub. Nah, itu Torikoh kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syaikhan masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syaikhan. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Awam itu sudah punya deskripsi bahwa sufi itu begini. Iya, betul. Ya, sufi itu bertasbih. Punya citra tersendiri. Iya. Ketika pakaian itu dipakai oleh sekelompok orang yang bukan sufi, maka teman-teman salafi mempunyai deskripsi tasawur, kita sebut dalam bahasa Arab, bahwa sufi itu begitu. Sufi itu kalau udah keren nggak sholat, atau ngomong nyeleneh nggak jelas, atau syatahat, kita sebut kalimat-kalimat yang nggak jelas itu. Ternyata enggak ya. Kita kalau lihat masyayikh kita dari dulu, mereka sangat menjaga syariat. Antum kalau mau sederhana, lihat saja ulama kita di Al-Azhar, ulama kita di Maroko. Sadah Ghumariyin itu muhaddis, hafal kitab-kitab hadis. Di Alexandria, Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani itu hafal Sahih Bukhari dengan sanadnya lengkap. Syekh Ali Jum'ah itu mufti kabir dalam berbagai mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Beliau mursyid juga. Bahkan sangat banyak Masyaikhul Azhar dari masa ke masa dulu mereka adalah mursyid tarekat ya. Yang sekarang beliau pro tarekat tapi tidak mursyid. Itu tantangan internal. Kadang saya heran ada orang-orang gila dianggap wali, yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah ya. Ini yang gila itu wali yang gila, apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatanginya? Atau dua-duanya gila ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar ya. Yang kata orang ulama datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, nggak pakai baju, merokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, tidak tahu yang gila yang mana? Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu membayangkan kalau ada agama lain lihat oleh Islam kayak begini, orang paling top begini hasilnya, ya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi SAW. Tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka dia jadi apa?
gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar, ada wali namanya wali Majdub, ada wali namanya wali Sinting, ada. Ya subhanallah. Saya nggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi Sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali nggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas mau jadi wali, caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan Anda, Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang, tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya, Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita. Terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir, itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Mereka mengatakan ada wali, ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal. Ya, waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, ingin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya kemana, sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat, ingin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut. Mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Oh, ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana sih fulan? Sampai saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Gimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ngambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah, dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan
Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum, karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12, maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafilul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit, semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Shadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam.